Ada orang yang selalu terlihat tenang. Mereka jarang mengeluh. Mereka jarang menunjukkan emosi yang berlebihan. Dari luar, hidup mereka tampak stabil, terkendali, dan tidak bermasalah. Mereka terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu, ada kelelahan yang perlahan menumpuk. Kelelahan yang seringkali tidak disadari oleh orang lain, bahkan oleh diri mereka sendiri. Sebagian orang belajar untuk terlihat tenang karena lingkungan menuntut mereka seperti itu. Sejak kecil, mereka terbiasa menjadi yang kuat, yang bisa diandalkan, dan yang tidak merepotkan. Mereka belajar bahwa menunjukkan emosi dianggap berlebihan, bahwa menangis dianggap lemah, dan bahwa mengeluh hanya akan membebani orang lain. Maka mereka menahan, mereka menyesuaikan diri, mereka memilih diam agar tetap diterima. Lama-kelamaan, ketenangan ini bukan lagi pilihan sadar, tetapi kebiasaan bertahan. Ada juga orang yang terlihat tenang karena mereka terbiasa memproses masalah sendirian. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak langsung mencari tempat bercerita. Mereka berpikir, menganalisis, dan menyusun solusi sendiri. Mereka percaya bahwa semua bisa diselesaikan tanpa melibatkan orang lain. Kemandirian ini sering dipuji sebagai kedewasaan. Namun, memikul segalanya sendirian membutuhkan energi mental yang sangat besar. Tanpa disadari, kelelahan itu menumpuk di dalam. Kelompok lain tampak tenang karena mereka sangat pandai mengendalikan diri. Mereka bisa menunda emosi, menahan reaksi, dan menjaga sikap dalam situasi apapun. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka tahu bagaimana bersikap agar tidak menimbulkan masalah. Namun kemampuan mengendalikan diri yang terlalu sering digunakan membuat mereka lupa satu hal penting, yaitu mendengarkan diri sendiri. Mereka terbiasa mengatur emosi, tetapi jarang memberi ruang untuk merasakannya. Menariknya, kelelahan mental pada orang-orang seperti ini jarang muncul dalam bentuk yang dramatis. Mereka tidak marah besar. Mereka tidak menangis di depan orang lain. Mereka tidak meledak. Kelelahan itu muncul dalam bentuk yang lebih sunyi. Mereka merasa kehilangan semangat. Hal-hal yang dulu terasa berarti kini terasa datar. Mereka tetap menjalani hari-hari, tetap bekerja, tetap hadir, tetapi tanpa energi yang sama. Seolah tubuh berjalan, tetapi jiwa tertinggal. Karena dari luar terlihat baik-baik saja. Orang-orang di sekitar sering tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bahkan, orang tersebut sendiri sering meragukan perasaannya. Mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa aku lelah padahal tidak terjadi apa-apa? Mengapa aku merasa kosong padahal hidupku terlihat baik? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka semakin menekan perasaan karena merasa tidak punya alasan yang cukup untuk merasa lelah. Padahal kelelahan tidak selalu datang dari kejadian besar. Ia sering lahir dari penumpukan hal-hal kecil yang tidak pernah diberi ruang. Dari emosi yang ditahan terlalu lama, dari peran yang terus dijalani tanpa jeda, dari kebiasaan selalu menjadi yang kuat tanpa pernah bergantian untuk disokong. Jika kamu adalah orang yang terlihat tenang, tetapi sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas, mungkin yang kamu alami bukan kelemahan. Mungkin itu adalah sinyal bahwa tubuh dan pikiranmu sudah terlalu lama berada dalam mode bertahan. Sinyal bahwa kamu membutuhkan ruang untuk jujur, setidaknya pada diri sendiri. Kamu tidak harus berhenti menjadi orang yang tenang, namun kamu berhak untuk punya tempat di mana kamu tidak perlu selalu kuat. Kamu berhak untuk mengakui bahwa lelah itu nyata, meskipun tidak terlihat. Dan mungkin, dengan memberi ruang kecil untuk mendengarkan diri sendiri, ketenangan yang kamu miliki tidak lagi menjadi beban, melainkan kembali menjadi pilihan yang menenangkan.